Selamat siang, perkenalkan nama saya Anggi Novianti dengan NIM C0D02229, mata kuliah Akuntansi Perpajakan, dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Di sini judul PPT-nya yaitu konsep pembukuan dalam akuntansi perpajakan. Baiklah, materi yang pertama itu pengertian pembukuan. Pengertian pembukuan telah diatur dalam pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP. Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar berdasarkan pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Selain dapat dihitung besarnya pajak penghasilan, pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dapat dihitung dengan benar, pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah, menjumlahkan pembayaran atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, di dalam daerah pabean, atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, di dalam daerah pabean. Jumlah pajak masukannya yang dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan. Yang kedua yaitu kewajiban pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi dan badan. Ketentuan pembukuan dalam pasal 28 Undang-Undang KUP mengatur masalah pembukuan secara umum dan pembukuan untuk keperluan menghitung pajak penghasilan. Untuk kepentingan pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPBM, wajib pajak juga ternyata diwajibkan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Pasal 6 Undang-Undang PPN dan PPNBM menentukan bahwa setiap wajib pajak yang telah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP berkewajiban memungut PPN, menghitung PPN masukan, menyetor PPN yang terutang, dan melaporkan dalam SPT masa PPN ke kantor pelayanan pajak atau KPP di tempat wajib pajak terdaftar, serta mencatat semua jumlah harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam pembukuannya. Secara umum, setiap wajib pajak yang memilih menggunakan norma perhitungan penghasilan neto tidak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan, melainkan cukup mencatat nilai peredaran bruto secara teratur yang menjadi dasar pengenaan pajak atau DPP. Berbeda dengan pembukuan, pengertian pencatatan dimaksudkan sebagai kegiatan pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penilaian bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Berikutnya itu mata uang pembukuan atau pencatatan dan konvergensi IFRS. Undang-Undang Pajak tidak mengatur dengan istilah mata uang pelaporan utama. Pasal 28 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Dari sisi SAK dikenali mata uang pencatatan dan mata uang pelaporan. Selengkapnya diperhatikan bab 1. Konvergensi akuntansi dan undang-undang perpajakan. Berikutnya materinya pengecualian dan sanksi dari kewajiban pembukuan. Pengecualian kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib pajak melakukan pencatatan adalah terhadap wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tetap mengacu pada pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan setiap orang yang dengan sengaja 1. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar. Yang 2. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun dengan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayarkan. Apabila seseorang melakukan tindakan pidana lagi sebelum waktu 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalankan pidana penjara yang dijatuhkan, maka pidananya dilipat duakan. Materi yang berikut itu penyelenggaraan pembukuan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 BMKG 03/2007 tanggal 28 Desember 2007 memberikan tata cara penyelenggaraan pembukuan dengan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah. Wajib pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah yaitu bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat yang meliputi 1. Wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing atau PMA yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan PMA. Yang kedua, wajib pajak dalam rangka kontrak karya yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi. Ketiga, wajib pajak kontraktor kontrak kerjasama atau KKS yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas. Yang keempat, bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang PPh atau sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B terkait. Yang kelima, wajib pajak yang mendaftarkan sebagian maupun seluruhnya emisi sahamnya di Bursa Efek Luar Negeri. Yang keenam, kontrak investasi kolektif atau KIK yang menerbitkan reksadana dalam denominasi satuan mata uang dolar Amerika Serikat dan telah memperoleh surat pemberitahuan pernyataan pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal, atau wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak atau subsidiary company yang memiliki atau dikuasai oleh perusahaan induk parent company di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 huruf A dan huruf B Undang-Undang PPh. Berikutnya, penyelenggaraan pembukuan dengan satuan mata uang asing. Penyelenggaraan pembukuan dengan satuan mata uang dolar Serikat dibagi menjadi kondisi awal tahun berjalan. 1. Awal tahun buku. Penyelenggaraan pembukuan yang pertama kali dilakukan bertitik tolak pada neraca akhir tahun buku sebelumnya atau dalam satuan mata uang rupiah yang dikonversikan ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat menggunakan kurs A. Untuk harga perolehan aset atau harta berwujud atau harta tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut. B. Untuk akumulasi, penyusutan atau amortisasi harta sebagaimana dimaksud pada huruf A menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut. C. Harta lainnya dan kewajiban menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun buku sebelumnya berdasarkan sistem pembukuan yang diakui secara taat asas. D. Apabila terjadi revaluasi aset tetap di samping menggunakan nilai histori atau nilai selisih dikonversi ke dalam satu mata uang dolar Amerika Serikat dengan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat dilakukannya revaluasi. Yang E. Untuk saldo laba atau sisa kerugian dalam satuan mata uang rupiah dari tahun-tahun sebelumnya, yakni kurs tengah Bank Indonesia berdasarkan sistem pembukuan yang dilakukan secara taat asas. Yang F. Untuk modal saham yang ekuitas lainnya menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi. Yang G. Dalam hal terdapat selisih laba atau rugi sebagai akibat konversi dari satuan mata uang rupiah ke satuan mata uang dolar Amerika. 2. Itu tahun berjalan. Untuk kondisi tahun berjalan, A. Transaksi yang dilakukan dengan satuan mata uang dolar Amerika Serikat pembukuannya dicatat sesuai dengan dokumen transaksi yang bersangkutan. B. Transaksi baik dalam negeri maupun luar negeri yang menggunakan satu mata uang selain dolar Amerika Serikat dikonversikan ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi yaitu 1. Apabila dari dokumen transaksi diketahui kurs yang berlaku, maka kurs yang dipakai adalah kurs yang diketahui dari transaksi tersebut. 2. Apabila dari dokumen transaksi tidak diketahui kurs yang berlaku, maka kurs yang dipakai adalah kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku berdasarkan sistem pembukuan yang dilakukan secara taat asas. Berikutnya, persyaratan administrasi dalam pembukuan dengan bahasa dan mata uang asing. Dalam penyelenggaraan pembukuan dengan bahasa asing dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat diperlukan syarat sebagai berikut. 1. Wajib pajak harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan kecuali bagi wajib pajak dalam rangka kontrak karya atau wajib pajak dalam surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat 3 bulan. A.
Sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris atau satuan mata uang dolar Amerika Serikat tersebut dimulai, atau sejak tanggal pendirian bagi wajib pajak baru untuk bagian tahun pajak atau tahun pertama. Kedua, kantor wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan tersebut paling lama 1 bulan sejak permohonan dari wajib pajak diterima secara lengkap. Bila jangka waktu tersebut lewat dan dinyatakan kepada kantor wilayah belum memberikan keputusan, maka permohonan dimaksud dianggap diterima dan kepada kantor wilayah atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian izin untuk menyelenggarakan pembukuan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. 3. Khusus wajib pajak dalam rangka kontrak atau karya wajib pajak kontraktor KKS yang sejak pendirinya menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke kantor penyelenggara pelayanan pajak tempat wajib pajak. 3. Terdaftar paling lambat 3 bulan sejak tanggal didirikan, namun wajib pajak dalam rangka kontrak karya atau wajib pajak kontraktor. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.